Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Babang Nemo Channel. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengajukan NUPTK serta syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengajukan NUPTK ini. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja tonton video tutorialnya setelah intro yang satu ini. Oke, jadi langkah pertama untuk melakukan pengajuan NUPTK, teman-teman langsung saja di sini ketikkan ya, di kolom pencarian sini, ketikkan saja Verval PTK seperti ini. Kemudian kalian tekan enter. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kalian pilih aja yang paling atas, Verval PTK. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian akan disuruh memasukkan username serta passwordnya. Ingat ya, username dan passwordnya ini adalah username dan password untuk yang SDM PDSP ya. Ini sama dengan yang ketika kalian memasukkan username pada Verval Ponsel yang kemarin itu. Nah, kita masukkan username dan passwordnya seperti ini. Setelah sudah, kalian tekan aja tombol login. Nah, ini merupakan beranda atau dashboard dari Verval PTK. Di sini ada beberapa menu ya. Ada beberapa menu yang ada di beranda dari Verval PTK. Nah, kita akan mengajukan NUPTK ya. Jadi di sini kita pilih yang pengajuan NUPTK. Nah, seperti ini kita klik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nanti ada beberapa kandidat yang akan kita ajukan NUPTK-nya seperti itu. Kita ambil contoh yang paling atas sendiri, ini ya, yang nomor 1. Kemudian kita geser ke kanan ini layarnya, kemudian akan muncul ada tombol ajukan NUPTK. Nah, seperti ini. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian akan ada beberapa link di sini untuk memasukkan atau upload filenya. Nah, ini ada beberapa, mulai dari SK pengangkatan, KTP, kemudian ijazah SD, ijazah SMP, SMA sampai S1 atau D4. Nah, kita bahas dulu yang SK pengangkatan dan penugasan. Ini banyak sekali yang mungkin yang belum tahu tentang SK pengangkatan dan penugasan ini yang diupload yang seperti apa. Makanya ini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini sudah saya buatkan syarat-syaratnya ya. Ini. Jadi untuk syarat berkas yang diupload untuk pengajuan NUPTK untuk GTY, untuk yang guru tetap yayasan, untuk guru yang di bawah naungan yayasan, ini harus yang di-scan adalah berkas aslinya, seperti KTP, ijazah SD, SMP, SMA. Ini ijazah plus nilainya yang ada di belakang ijazahnya itu. Kemudian untuk yang ijazah S1, ini ijazah plus aktanya juga. Ini sesuai dengan ijazah harus linier dengan tugas mengajarnya. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2011. Nah, kemudian sesuai dengan yang diupload tadi, ini ada SK pengangkatan dan penugasan. Nah, SK pengangkatan ini untuk GTY adalah SK pengangkatan awal. Jadi awal menjadi GTY. Kemudian yang kedua, SK pengangkatan dari yayasan ya. Ini yang 2 tahun terakhir. Jadi dua-duanya ini, SK pengangkatan awal dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir, ini adalah SK yang dari yayasan. Nanti di-scan dalam bentuk PDF. Kemudian untuk yang SK penugasan, ini SK PBM ya. Jadi kalau misalkan SK PBM atau SK KBM-nya itu dibuat per semester, kalian upload 5 semester terakhir. Jadi kalau misalkan acuannya tahun ini, berarti kalian upload yang tahun 2021-2022, yang sekarang ini, yang semester 1. Kemudian yang tahun kemarin, semester 1 dan semester 2. Dan yang tahun 2019-2020, yang semester 1 dan semester 2. Ini kalian upload semua. Kemudian cara nguploadnya bagaimana? Nah, kalau misalkan ini ya, ini kan SK penugasannya ini kan dibuat per semester. Kalau SK KBM-nya dibuat per tahun, jadi kalian upload yang 3 tahun terakhir seperti itu. Nah, yang paling penting di sini, ini kan yang nomor 6 ya, SK pengangkatan dan SK penugasan. Ini kalian jadikan satu file. Jadi kalian scan semuanya, jadikan satu file PDF dan maksimal nggak boleh lebih dari 2 MB sesuai dengan yang di sini tadi itu. Nah, yang di sini
Ini maksimal 2 MB bentuk filenya PDF. Jadi seperti itu. Itu untuk yang GTY ya, untuk yang guru tetap yayasan. Nah, kalau misalkan untuk syarat berkas yang diupload untuk guru honorer sekolah itu bagaimana? Nah, masa kerjanya minimal 2,5 tahun dihitung dari TMT awalnya ya. Kemudian syarat berkasnya juga berkas yang asli yang di-scan. Sama seperti tadi, mulai KTP, ijazah, SMP, SMA, SD, SMA juga, dan S1. Dan di sini yang saya jelaskan juga seperti yang tadi adalah yang SK pengangkatan dan SK penugasan. Nah, untuk yang guru honorer sekolah, ini SK pengangkatannya ini harus 2 tahun terakhir. Nah, kalau misalkan acuannya tahun ini, berarti ya SK yang 2021 dan SK 2020 maksud saya ya. Ini SK dari dinas, seperti itu. Kemudian untuk SK penugasan, ini kan SK KBM ya. Kalau yang di per semester itu upload 5 semester terakhir. Sama seperti yang tadi ini, sama ya. Kemudian kalau SK PBM-nya per tahun, sama seperti tadi, kita upload yang 3 tahun terakhir. Jadi semuanya ini kita scan bentuk PDF, jadikan satu file, dan maksimal filenya adalah 2 MB. Seperti itu. Dan kemudian perlu kalian ingat juga di sini, untuk yang jenjang SD itu jenis gurunya ada 3. Jadi ada guru kelas, guru mapel PAI, dan guru mapel PJOK. Untuk linearisasi ini dilihat dari ijazah, kemudian jenis guru, dan SK KBM ya. Jadi dilihat dari itu. Ini untuk yang guru honorer sekolah. Kemudian yang terakhir, untuk yang CPNS atau PNS, untuk yang belum punya NPTK, ya ini yang diupload adalah yang pertama scan KTP, kemudian ijazah SD, ijazah SMP, SMA, dan S1. Seperti itu. Kemudian untuk SK pengangkatannya ini, SK pengangkatan yang diupload adalah SK pengangkatan CPNS atau PNS, dan SK penugasan dari kepala dinas atau SPMT, seperti itu. Jadi ini adalah berkas-berkas yang harus dipersiapkan sesuai dengan jenisnya ya, apakah GTY atau guru honorer sekolah atau CPNS atau PNS, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke halaman Verval PTK. Jadi kalau misalkan sudah di-scan semua, dijadikan satu file ini untuk SK pengangkatan dan penugasan, kalian upload di sini. Maksimal 2 MB. Kemudian untuk KTP itu juga di-scan dalam bentuk PDF. Usahakan identitasnya itu jelas, mulai nama, NIK, dan lain-lain beserta fotonya jelas di sini. Kalian scan dalam bentuk PDF. Kemudian untuk ijazah SD tadi itu harus ijazah dan plus nilainya. Jadi dua-duanya di-scan seperti itu. Jadi ukurannya ini maksimal 1 MB. Semuanya ini di-scan dalam bentuk PDF. Begitupun dengan yang ijazah SMP diupload di sini, ijazah plus nilainya, SMA juga di sini, ijazah plus nilainya, dan juga yang S1 dan D4 juga sama, S1 plus akta ya, dan juga ya itu saja untuk yang S1, ijazah plus akta mengajarnya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah diupload semua di sini, kemudian kalian tinggal klik aja tombol ajukan, diklik, kemudian selesai. Nanti untuk ngecek progresnya, kalian tinggal klik di sini di status pengajuan. Kita klik di sini ya, status pengajuan NPTK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah status pengajuan NUPTK-nya. Progresnya bisa kalian cek di sini. Biasanya kalau di sini kan punya saya ini statusnya sudah NUPTK terbit semua. Jadi nggak ada progres yang warna hijau atau ada yang merah, ada yang silang merah. Nah, kalau misalkan masih belum NUPTK terbit, di sini biasanya ada yang progres di sini, progres warna hijau, kemudian yang tengahnya di sini warna merah kalau ditolak, seperti itu. Jadi ada progres di sini, ada yang diterima LPMP, dinas, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara mengajukan NUPTK. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like dan share video ini jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting juga, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke, sampai sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.